Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengajak kalian saya untuk menyelesaikan tugas UAS Psikologi Komunikasi. Saya sendiri Azawa Galang Krisnanda, NIM 43010190188 dari kelas Psikologi Komunikasi 3E. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video yang bertema pengembangan komunikasi interpersonal katanya, tapi saya ini mengangkat konsep podcast. Makanya saya mengajak Mas Wiko, partner podcast saya di waktu Jadi kali ini akan ada beberapa pertanyaan dari kameramen sendiri atau orang ketiga, pihak ketiga orang lain, itu tentang apa mau Mas? Semangat hidup. Semangat hidup. Kita sebagai Resda. Ora apa-apa. Kita jadi ini tuh ada pertanyaan ke kami, bukan saya. Kami itu gimana sih tips-tips menjalani hidup biar semangat gitu. Padahal ya ini sedikit motivasi dikit ada. Tapi hidup kami itu sebenarnya itu kelemar-kelemar aja. Tapi kan ini berhubung video kan ya pencitraan. Iya, pencitraan ini tugas UAS, Mas. Tugas UAS. Jadi ini agak memotivasi sedikit. Jadi kita di sini akan membahas tentang semangat hidup di kalangan mahasiswa mungkin. Nah, pemuda, milenial. Jadi langsung saja ke topik pembahasan kita. Habis ini akan ada pertanyaan. Silakan. Apa sih yang membuat kalian tuh bersemangat? Oh, yang pertanyaan pertama itu apa sih yang membuat kami itu bersemangat? Yang pertama itu dari Mas Wiko sendiri. Monggo, Mas. Kalau menurut saya atau pengalaman saya yang membuat saya semangat itu yang pertama itu keadaan. 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 Jadi kalau seumpama keadaan memaksa, pokoknya gimana ya? Pokoknya kudu nglakoni lho, Bos. Nah, kayak pokoknya ya harus dilakukan, ya tetap harus dilakukan, dan itu malah membuat kita lebih semangat. Soalnya nek ora dilakoni ya bubrah. Ya kayak gawe UAS iki lho, Jan. Jadi ya asline males banget ya. Males jujur. Males, Bu, jujur. Jujur. Tapi kan kahanan ini kan kita juga sebagai mahasiswa bertanggung jawab, berkewajiban. Jadi kita bersemangat sekali ini. Iya. Terus dari saya sendiri kalau tentang semangat hidup itu ya hampir sama sih. Penting kalau ada apa-apa itu dilakoni, hilangin rasa malas dulu. Penting niat dulu nggak apa-apa, penting niat dulu. Pokoknya jangan mikir malas. Terus kalau malas itu ya nanti dapatnya apa? Paling mager ngerjain tugas cuman tiduran di kelas, terus ya cuman ngegame tiktokan toh paling yang punya aku apal dapuran lanangan saiki. Astagfirullah, bisa sih deh Bu. Ya intinya itu jangan malas-malas lah buat ngelakuin apapun. Kalau misal pun suntuk buat ngerjain tugas ya main-main keluar sebentar, ketemu teman-teman. Nanti kalau udah fresh pikirannya itu baru ngerjain apa yang perlu dikerjain. Nah, jangan cara ora kudu dilakoni tapi anak gawean iki mesti piye ya? Wong liya iki iso nglakoni. Ya maksud iki terus kowe aja cuek, nek kowe iso nglakoni ya melu nglakoni, senajan kuwi kudu kepentinganmu, kudu kebutuhan. Jadi ya sak ora-orane ginjukuri awak. Nanti bantu ra turu ya. Iya. Ngubah ngopo, golek gawean apa piye. Nah, itu dari kami. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Tips menenangkan diri versi kami pas sedih ya. Ini saya sama Mas Wiko itu mungkin terus beda kodrat 180 derajat. Jadi caranya itu udah nggak sama. Beda ya, banget pokoknya. Mas Wiko dulu aja. Nah, aku nak nenteram ke awak ki yang ini ki Mas. Mungkin Indonesia. Oh iya. Kalau saya itu biasanya kalau menenteramkan diri biasanya mikir ini. Oh iya. Biasanya ya ke tempat yang sepi. Terus ya pokoknya ngeleng-ngeleng sing iso
marai bahagia. Iya. Wis pokoke intine ngono. Nah ora sing cara paling ampuh lho Jon. Tapi kowe kudu kendel sik ning kuburan. Tenan kuwi. Wah, asli ki ora medeni. Monggo iki kaya aslinya itu tidak menakutkan, tapi iki kaya mong pikirannya dhewe iki pas itu mikirnya itu ning kuburan nih enak kocong enak tapi wis marai angel. Pokoke sekene ning kuburan terus wis teko ya kowe nek cara apal tahlil ya maca-maca tahlil nek ora ya wis teko alah ning kono to. Tak jamin ayem hatimu. Ayem. Itu dari Mas Biko sendiri. Udah. Atau ada lagi? Karo iki bukane merendahkan orang lain ya. Kowe iki kerep kumpul karo wong sing mungkin dari harta iki ora patek akeh. Jadi dari harta itu tidak terlalu banyak dan ki pokoknya ya kumpul aja sama orang itu. Wis kowe penak pol uripmu. Seolah-olah ki ya kadang ki orang yang gitu kan mah menertawakan dunia nih. Jadi alah ya wis mendong ngene aku tak ngene. Wis kowe ngono kabeh do lomba-lomba ngono. Aku wis ra gumun. Lah seolah-olah gitu lho. Dadi niki wis marai bahagia banget. Wis akeh kumpul karo wong sing kurang mampu dari segi harta. Siap. Mungkin kuwi. Itu dari Mas Biko sendiri. Tapi kalau dari saya itu untuk menenangkan diri ketika sedih itu ya yang jelas yang pertama itu menyendiri di kamar entah headsetan, tapi headsetan itu dengerin musik itu jangan yang sedih, itu enggak memberi solusi sama sekali. Metal. Nah kalau bisa metal hardcore, yang perlu dangdut. Ora apa ya nangis saya gue iso joget. Itu yang pertama. Untuk yang kedua misal meluangkan mencari kesendirian untuk menghilangkan rasa sedih itu belum memberikan efek, itu ya udah main keluar sama teman-teman, lupain tuh beban itu, dilupain, ditinggalin dulu kalau bisa. Itu kalau tongkrong itu ya udah senang-senang jangan bahas yang sedih-sedih gitu, jadi biar lupa sendiri itu. Terus nanti kalau misal pulang main pun masih kebawa sedih ya udah me time lagi, introspeksi diri lagi. Mungkin yang buat kita sedih itu awalnya itu dari kesalahan diri kita sendiri, jadi balik dulu ke diri kita sendiri, jangan melulu nyalain orang lain yang gimana ya kasarannya gaya dewi sedih. Ojo nyalahke wong sih, ngocok sih lah kasarannya. Kan di salah apa introspeksi neng kono. Tapi yo nek misal itu masih belum mengobati rasa sedihnya, ya udah sholat. Udah mungkin itu sekian pertanyaan berikutnya. Menurut kalian tuh mencintai diri sendiri Dari siapa dulu Mas? Terus ae. Siapa kowe sih? Aku manut kan aku sing iya aku sing tugas ya berarti iya. Untuk mencintai diri sendiri itu perlu dan itu juga penting, tapi jangan berlebihan. Soalnya mencintai diri itu yo kasarannya yo udah. Emang sih yang pertama itu mencintai diri sendiri dulu, tapi nggak usah gimana ya terlalu gitu. Misal kalian punya uang terus pengen nyenengin diri sendiri beli barang ini, tapi dilihat dulu barangnya penting nggak buat kita. Percuma kan kalau jadi sekarang itu susah Mas bedain antara mencintai diri sendiri, membahagiakan diri sendiri sama nuruti kepenginan yang nggak penting. Nah, itu susah itu beda ini. Jadi dilihat dulu, misal kalian pengen nyenengin diri sendiri, pengen beli barang ini, tapi lihat dulu benefitnya barang itu ke diri kita itu ada enggak, terus itu manfaatnya tuh ke jenjang yang lama atau enggak. Kalau misal cuman pengen beli ini buat gengsi-gengsian ya jangan sih, soalnya manfaatnya enggak dapat nanti. Itu mungkin sekian dari saya, maksudnya cukup dari saya. Selanjutnya Mas Biko, soalnya saya nggak terlalu paham Mas buat mencintai diri sendiri, mau ngaku rep anane ya. Aku ya jadi pada Mas. Nah, saya itu juga sama, jadi kayak nggak terlalu nggak terlalu paham maksudnya konsep si mencintai diri sendiri. Nah, kalau saya itu ya pokoknya ya penting uripnya seneng. Ya emang sih kadang
saat kita mencintai diri sendiri itu tidak dicintai orang lain. Bener. Nah, gitu. Seumpama gimana ya? Saya melakukan sesuatu itu, tapi dampak dari yang saya lakukan itu mengakibatkan gimana ya? Orang-orang itu kurang anu loh Mas. Gimana ya? Gak bisa memahami. Nah. Pokoknya seumpama saya gitu ya. Belum menerima karakter diri Anda ketika Anda mencintai diri Anda sendiri. Edan. Soalnya kan gimana ya? Orang kan karakternya kan Beda-beda. Gini-gini. Saya tuh kadang juga gimana ya? Minder gitu loh Mas. Seumpama saya mencintai diri sendiri ya kayak seumpama ya ke sawah. Kan saya kan juga sebagai petani Indonesia ya. Serikat Petani Indonesia, Serikat Kuli juga. Nah, Serikat Kuli wis pokoknya kabeh tak lakoni. Dan itu kan kayak gimana ya? Bagi anak-anak muda ini mungkin kayak kok tanam ngono ta? Nah, lagi loh. Jadi saya melakukan untuk membahagiakan diri sendiri dan juga mengisi waktu kosong. Soalnya kan pas kalau ke sawah itu kan ya emang sih kalau orang mandang itu wah mesti uripe susah wong iki ngene-ngene. Hanya kan enggak. Pas di situ kan juga ngobrol-ngobrol, guyon-guyon. Malah lebih membahagiakan daripada kayak seumpama gimana ya? Melakukan aktivitas-aktivitas hedon gitu, Mas. Nah, itu malah kayak bahagia dan bahagianya itu nancep gitu loh Mas. Nancep, temancep, majlip. Nah, kalau gitu kan tapi kan bagi orang lain kan malah seumpama orang yang gimana ya? Uripe iki intine gengsi ngono lho. Kan kalau mau berteman dengan saya kan aku masak kancanan karo tani, aku masak kancanan karo tukang, seolah kan ngono ya. Emang sih di dalam dunia nyata ya saya kayak menemukan orang yang kayak gitu. Ya saya kan itu mencintai diri saya sendiri dengan melakukan kegiatan sesuatu walaupun mungkin emang itu bukan cita-cita saya, tapi kan ya apa salahnya membantu orang atau gimana lah gitu loh. Tapi kan di dampak dari saya mencintai diri sendiri itu dibenci orang lain. Kadang nggak dicintai orang lain gitu. Mungkin gitu. Tapi ya saya ya enggak terlalu gubris orang yang gitu sih. Los, mlaku dalan Ya, ngene. tetap mikir ke, tapi ya ora mikir ke banget. Iya. Mungkin Ya terakhir ya. terakhir ya, nggak apa-apa. Terakhir karena ini hari Ibu, satu kalimat untuk ibu kalian. Satu kalimat Satu ya. kalimat. Wis ya. Kalimat ya. Mas Diko dulu. Satu kalimat angel, Jon. Enggak apa-apa, lebih enggak apa-apa. Kata-kata buat ibu. Ngene. Iki muga-muga mbakku nonton. Bu dosen iki tolong kirim ke mbakku ya. Bu, tapi ini tugas saya ya, bukan tugas Diko. Tapi ra apa-apa Bu, dikirim kan omahe kan cedhakan to Bu. Ngene. Nah karo mbakku ki piye ya? Tak akoni mbakku ki ra sempurna. Mbakku kadang ya nglakoni kesalahan, kadang ngene, kadang ya maksud iki ya ora kaya ora iso apa kaya sing tak karepke. Kuwi cara wong ngomong mbokku ki kaya iso sing tak karepke sempurna ngene iki kuwi bullshit. Kaya mangke men ngapik-ngapik tok kan. Ya emang sih dalam permainan kata kan memang dibutuhkan ngono, tapi nek cara aku ya ora tek seneng ngono mesti ya wis jujur-jujuran. Ancen mbokku ki ra sempurna. Ibuku ki ra sempurna, kadang bisa nglakoni kesalahan. Tapi nek supaya waktu iso dibeleni aku lahir neh ku tetep aku leh mbokku sing iki neh cara aku cara dikai pilihan lho arep lahir lho kowe dipilih kowe milih lahir ning mbok sapa mbah Megawati apa sapa aku tetep milih mbokku ora urusan mbokku dengan segala kekurangan tapi tetep pakai kelebihan dan kekurangan iki sangat-sangat iso dimaafkan dengan kelebihan mbokku guys. Mungkin close. Iya, aku terharu. Aku terharu. Untuk saya sendiri emang untuk kata-kata untuk ibu saya yang pertama itu mengucapkan terima kasih sudah mau sabar merawat saya dari merangkak sampai bisa misuh kayak gini. Ora iso ngomong tekan misuh iki jelas. Iya jelas. Nah itu terus saya mohon maaf kalau masih banyak kesalahan buat ibu, misal
dikandani sangayal ben wong idolan kowe ra ngrungokke wong tuwa ngono ae. Ya, semoga sehat selalu Bu, panjang umur, tunggu saya sukses. Nanti tak naik haji. Oke, mungkin itu sekian dari kami dan sekian dari saya. Terima kasih untuk Mas Wiko sudah mau membantu mengerjakan proyek UAS. Proyek Wah. Madepre nih mikir yang gini. Mikir yang gini. Ya, sama-sama. Jadi itu sekian, mungkin ini bisa jadi apa ya, masukan untuk kalian atau ya penting jangan baper kalau dengerin podcast, soalnya podcast kami yang kemarin itu ada yang ngusulin buat nge-take down. Dan itu nggak usah dibahas panjang-panjang karena kami sudah bukan HMS. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, close the door. Ya, kuy. The movie you recorded.